Assalamualaikum Mams. Kali ini Mama mau sharing buku catatan dari buku Tuntas Motorik Investasi Sepanjang Hayat. Buku ini karya dari Ibu Ani Kristina. Ibu Ani Kristina adalah seorang psikolog yang mendalami aplikasi psikologi untuk menangani permasalahan anak dan remaja. Saat ini Ibu Ani juga aktif mengelola pelaksanaan pelatihan parenting dan menulis buku-buku parenting. Jadi Mams, buku ini punya banyak banget kelebihan yang emang cocok banget dibaca sama Mama. Yang pertama, buku ini mengedukasi dengan contoh-contoh pengalaman penulisnya dalam melakukan terapi masalah sensori motor yang sering terjadi pada anak-anak. Kedua, bacaannya ringan dan mudah dimengerti. Ketiga, buku ini to the point, gak terlalu tebal sehingga bisa langsung kita tuntaskan dalam satu kali bacaan aja loh Mams. Yang keempat, isi dari buku ini penting banget untuk Mama di rumah, supaya kita bisa mengetahui dasar-dasar perkembangan motorik yang harus dibangun dalam membersamai anak dari mulai bayi sampai usia 48 bulan. Penulis juga menyampaikan bahwa fondasi kehidupan anak dibangun di usia dini. Jadi, apa yang baik dan buruk dalam proses pendidikan anak di usia dini akan terbawa hingga mereka dewasa. Buku ini juga memberikan penjelasan mengenai beberapa jenis penyelesaian masalah sederhana terkait perkembangan motorik anak. Yuk langsung aja ya Mams, kita mulai mencatat poin-poin penting apa saja yang ada di dalam buku Tuntas Motorik Investasi Sepanjang Hayat. Seringkali kita menganggap remeh tugas perkembangan motorik anak. Padahal, ketuntasan sistem motorik pada tubuh anak akan memberikan pengaruh positif pada hidup yang akan datang loh Mams. Artinya, kalau ada gangguan sensorik atau motorik yang tidak diselesaikan, akan terjadi banyak masalah lain yang lebih luas di kemudian hari. Kita juga sering beranggapan bahwa anak akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Padahal nggak selalu begitu loh Mams. Anak juga membutuhkan stimulus yang baik dari orang tua dan lingkungan untuk mencapai ketuntasan perkembangannya. Pada buku ini, penulis juga menceritakan terapi motorik yang pernah ia lakukan terhadap anak dengan hambatan khusus akibat adanya gangguan atau ketidaktuntasan perkembangan motorik. Contohnya, baca tulis susah, anak sering merusak atau menghilangkan barang, sulit konsentrasi, terlambat bicara, dan emosi yang labil. Nah, Mams, yang perlu digarisbawahi di sini adalah gangguan tersebut terjadi karena adanya ketidaktuntasan pada perkembangan motorik anak, bukan karena ada penyakit tertentu ya, Mams. Mama beri satu contoh cerita yang ada di dalam buku ya, Mams. Nama samarannya Dio. Dio kelas TKB. Dio pernah mengikuti tes psikotes dan mempunyai IQ yang tinggi. Tapi kemudian orang tuanya mengeluhkan bahwa Dio kesulitan membaca, sedangkan teman-temannya yang memiliki IQ biasa saja sudah bisa membaca. Lalu, Dio dibawa ke tempat konsultasi belajar. Setelah diamati, ternyata Dio mengalami kurang koordinasi tubuh. Dio kurang memahami persepsi arah, mana kanan atau kiri, mana atas dan mana bawah. Dio belum memiliki persepsi arah yang matang, sehingga Dio bingung ketika melihat simbol huruf P atau Q, B atau D, atau dalam huruf hijaiyah, ba atau nun. Nah, Mams, dapat kita pahami bahwa anak-anak yang mengalami hambatan motorik seringkali menjadi kesulitan membaca. Dalam kasus ini, Dio harus memahami persepsi mengenai arah dan letak, bukan terus dipaksa melatih ucapan atau penulisan agar bisa cepat membaca. Ada beberapa gerakan motorik yang mencerminkan unsur keterlibatan persepsi arah, antara lain gerakan maju ke depan, mundur ke belakang, goyang ke kanan dan ke kiri, angkat tangan ke atas, turunkan tangan ke bawah, dan semacamnya.
Pengalaman dari kisah Dio ini membuat kita mendapatkan hikmah ya Mams, bahwa betapa pentingnya membantu ketuntasan motorik anak. Mams, anak juga memiliki tugas perkembangan motorik yang harus dituntaskan sesuai dengan usianya. Dan kita dapat melakukan stimulus agar anak mencapai tugas perkembangannya dengan baik. Di dalam buku ini juga tercatat dengan jelas tugas perkembangan motorik apa saja yang harus dituntaskan sesuai dengan usianya. Di sini Mama catat sesuai dengan usia Abdullah ya Mams, 12 bulan. Di usia 12 bulan, Abdullah sudah harus mencapai berdiri dan berjalan sambil berpegangan, mengamati benda kecil dan memegangnya dengan ibu jari atau telunjuk, serta mampu menunjuk benda sesuai dengan namanya. Di dalam buku ini juga terdapat berbagai macam contoh stimulasi yang dapat kita berikan kepada anak sesuai dengan usianya. Adapun stimulasi yang dapat dilakukan kepada anak seusia Abdullah adalah 1. Memindahkan barang dari satu wadah ke wadah lainnya, menarik mainan, permainan balok, dan berjalan jinjit. Gimana Mams, penting banget kan ilmu yang ada di dalam buku ini? Yuk Mams, kita baca bukunya dan segera dipraktekkan.